Ya, saya mau bagikan kepada saudara ciri-ciri pasukan apostolik. Karena saya tahu di tempat ini yang mendengarkan saya, saudara dimanapun berada yang mendengarkan saya, bukan orang-orang biasa. Khotbah ini kalau diizinkan untuk Anda terima, karena Roh Kudus sedang mengurapi saudara dan membangkitkan Anda jadi pasukan apostolik. Ya, apostolic army. Nah, ciri-cirinya pasukan apostolik. Nomor 1, api apostoliknya harus menyala. Ya, setiap orang punya api yang menyala terhadap sesuatu di dalam kehidupannya. Oke, bagi pengusaha, kalau mereka mencium bau keuntungan, langsung Anda bisa melihat matanya berkilat-kilat itu. Ada yang hidup di situ, semangatnya bisa bangkit. Ya, untuk dia fight, dia berjuang maju all out untuk mendapat keuntungan itu. Demikian pula bagi pejabat, kalau melihat ada kesempatan untuk naik jabatan, merebut kekuasaan, wah itu apinya bisa menyala. Ya, bagi artis yang dikejar apa? Popularitas, lebih terkenal, lebih keren, lebih cantik. Kalau saudara bicara tentang hal-hal yang seperti itu yang jadi apinya, itu yang mereka kejar, itu drive-nya dalam hidup mereka. Ya, dan setiap orang punya hal yang seperti itu masing-masing dalam hidupnya. Mungkin saudara punya teman-teman tertentu yang Anda bisa merasakan, wah semangatnya muncul, dia akan ngomong dengan berkobar-kobar kalau bicara tentang handphone. Atau bicara tentang gowes. Di zaman sekarang ini banyak orang sedang wah menyala-nyala gowes. Saudaraku, mungkin ada juga yang semangat kalau bicara tentang properti, tentang investment dan lain sebagainya. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya api apostolik menyala di dalam hati saudara? Coba ya, kita tes ya, supaya kita ngerti punya api apostolik apa tidak. Coba kalau saya sebut kata-kata berikut ini, jiwa-jiwa, penjangkauan, kelompok sel, misi, pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa. Saya mau tanya sama saudara, ketika saudara mendengar kata-kata seperti itu, ada enggak semangat di dalam hati saudara? Ada enggak api yang menyala di dalam roh saudara? Ada enggak mata saudara tiba-tiba berkilat-kilat? Dan kalau sudah bicara kayak gitu, orang bisa ngerasakan orang ini on fire banget. Kalau ngomongan kelompok sel, kalau ngomongan tentang jiwa-jiwa, menjangkau jiwa, orang ini on fire banget. Saya mau ngomong, itu api apostolik. Dan saya berdoa mulai hari ini api yang seperti itu dinyalakan dalam hati saudara. Dibangkitkan dalam roh saudara. Ya, karena tanpa api apostolik dibangkitkan, kita nggak tertarik dengan jiwa-jiwa. Kita akan merasa berat kalau ngomongan tentang penjangkauan, penginjilan. Rasanya nggak tertarik. Kalau kita ngelihat di YouTube video yang kita tonton nggak ada arah ke situ sama sekali. Ya, yang kita klik videonya, yang kita klik berita, yang kita klik pokoknya tentang macam-macam yang lainnya, wah tertarik banget tentang vaksin, tentang apa-apa semuanya tertarik. Tapi bagaimana dengan jiwa-jiwa? Karena buat Tuhan semua yang lain itu secondary. Yang utama jiwa-jiwa diselamatkan. Anak-anaknya yang terhilang diselamatkan. Itu kerinduan yang ada di hatinya Tuhan. Untuk itu Yesus turun ke dunia. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itulah api yang menyala dalam hatinya. Itu api apostolik. Dan saya berdoa api apostolik itu diimpartasikan dalam roh saudara. Api apostolik mulai saat ini menyala di dalam roh saudara. Amin, karena dibutuhkan api yang menyala terlebih dahulu. Ya, itu sebabnya untuk membangkitkan pasukan apostolik pertama di dunia, yaitu pasukan apostolik gereja mula-mula. Cara Tuhan membangkitkan mereka adalah menyalakan apinya terlebih dahulu. Mari kita baca Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Kita harus mengerti bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu sedang takut, sedang tercerai-berai, sedang padam rohnya karena tergoncang imannya. Karena apa? Yesus ditangkap,
bahkan disalibkan sampai mati. Ya, karena itu Yesus mulai setelah bangkit dari mati dia bangun iman mereka, dia kuatkan, dia kumpulkan mereka kembali. Tapi untuk bisa bergerak, apinya harus menyala. Kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Wow, ini angin profetik Roh Kudus sedang berhembus pada waktu itu. Ya, ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Nyala api. Yes. Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka berdoa, angin itu berhembus, angin Roh Kudus berhembus. Dan api itu menyala. Ini yang Tuhan lakukan untuk membangkitkan pasukan apostolik yang pertama. Apinya menyala dulu. Karena hanya kalau api mereka menyala, maka ketakutan akan sirna. Imannya bangkit. Kalau apinya belum menyala, ketakutannya nggak bisa hilang tuh. Dikasih tahu kayak gimana pun, terus saja takut, terus saja sembunyi. Tapi begitu apinya menyala, ketakutannya dipatahkan. Dan great revival terjadi, kebangkitan iman terjadi. Lahirlah pasukan apostolik yang pertama. Kenapa? Api Roh Kudus menyala. Saya berdoa. Sementara engkau mendengarkan firman Tuhan ini, api Roh Kudus menyala dalam hati saudara, dikobarkan dalam roh saudara.